Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembahasan kisi-kisi yang keempat dari bab 3 ya, anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan kalian diberi kemudahan untuk belajar dalam rangka persiapan asesmen akhir semester ganjil. Di sini Bapak akan menjelaskan bab kelima tentang perkembangan peradaban Islam di dunia. Ya, mari kita simak dengan baik-baik. Mudah-mudahan bisa membantu belajar Anda agar lebih maksimal. Indikator soal yang akan keluar dalam materi ini antara lain menjelaskan perkembangan peradaban Islam di dunia, ya. Kemudian menganalisis perkembangan peradaban Islam di dunia. Nanti akan keluar 3 soal kurang lebih dari analisis ini ya. Ada soal tipe pilihan ganda disertai literasi dan juga pernyataan benar atau salah. Kemudian yang ketiga adalah indikator soal yang ketiga adalah menjelaskan biografi tokoh peradaban Islam di dunia. Kita mulai yang pertama, yaitu menjelaskan perkembangan peradaban Islam di Eropa. Peradaban Islam memberikan dampak besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa, di antaranya transfer ilmu pengetahuan melalui terjemahan para sarjana muslim yang menerjemahkan karya-karya ilmiah Yunani, Romawi, dan Persia ke dalam bahasa Arab. Karya-karya ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin Eropa, terutama melalui pusat-pusat intelektual seperti Toledo, Spanyol. Proses ini memperkenalkan Eropa pada ilmu filsafat, kedokteran, matematika, dan sains yang berkembang di dunia Islam. Contoh kontribusi ilmuwan Muslim seperti Al-Khwarizm atau yang kita sebut dengan Bapak Al-Jabar yang mempermudah kemajuan di bidang matematika. Berikutnya adalah indikator soal menganalisis perkembangan peradaban di dunia. Kemunduran peradaban Islam di dunia terjadi karena berbagai faktor yang saling berkaitan. Antara lain, 1. Jauhnya umat Islam dari kitabullah dan as-sunnah atau hadis Nabi SAW. Ya. Nilai-nilai agama yang seharusnya menjadi pedoman hidup ditinggalkan. Yang kita tahu bahwasanya pedoman hidup seorang mukmin muslim adalah kitabullah dan sunnah ya. Adapun istihad adalah hukum Islam yang ketiga setelah kitabullah dan as-sunnah. Sehingga prinsip-prinsip moral dan etika yang menjadi fondasi peradaban mulai terkikis. Akibatnya umat Islam kehilangan orientasi dan kekuatan dalam berbagai aspek kehidupan seperti ilmu pengetahuan, ekonomi, dan politik. Itu sebab yang pertama. Yang kedua, terjadinya perpecahan di kalangan umat Islam. Perpecahan atau konflik internal artinya terjadi di kalangan intern dari umat Islam sendiri, antar muslim, baik dalam aspek politik, ideologi, maupun mazhab. Mazhab ini terutama pengambilan pendapat fikih dari suatu problem yang ada atau pengambilan hukum dari masalah dalam hal agama. Mazhab berasal dari kata madhaba ilaih, apa yang kita condong padanya ya. Ada 4 imam mazhab ya, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah. Saya lanjutkan. Melemah solidaritas umat Islam ya. Perpecahan tersebut menjadikan melemahnya solidaritas umat Islam. Kemudian sebab yang berikutnya, taklid. Sebab yang ketiga kemunduran umat Islam, kemunduran peradaban Islam di dunia adalah taklid, ikut-ikutan tanpa adanya dasar. Beda dengan ittiba. Kalau ittiba itu mengikuti dengan berdasarkan
dalil yang ada. Adapun taklid itu adalah ikut-ikutan tanpa dasar. Sikap taklid yaitu mengikuti sesuatu tanpa memahami dasar atau dalilnya, menyebabkan stagnasi intelektual di kalangan umat Islam. Kreativitas dan inovasi menurun karena banyak yang hanya menerima tradisi lama tanpa mempertimbangkan relevansi atau kebenarannya. Sikap ini menghambat perkembangan ilmu pengetahuan dan kemampuan umat untuk bersaing dengan peradaban lain. Berikutnya, penyebab yang keempat kemunduran peradaban Islam adalah pertempuran antara yang hak dan yang batil. Peradaban Islam juga mengalami tantangan dari luar berupa perang, kolonialisme, dan invasi budaya. Pertempuran ini sering sekali mengakibatkan kehancuran fisik maupun mental di kalangan umat Islam. Itu kemunduran atau faktor-faktor penyebab kemunduran peradaban Islam di dunia. Sekarang kita lanjut. Sekarang kita beralih ke peradaban Islam di Spanyol. Kemunduran umat Islam di Spanyol, Andalusia, atau yang dikenal zaman dulu sebagai Andalusia, disebabkan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal, faktor dalam dan faktor luar. Perpecahan internal menjadi salah satu penyebab utama di mana wilayah Andalusia terfragmentasi menjadi kerajaan-kerajaan kecil atau Taifah setelah runtuhnya kekhalifahan Umayyah. Sementara itu, muncul gerakan Reconquista yang dilancarkan oleh kerajaan-kerajaan Kristen seperti Castilla dan Aragon terus menekan wilayah Islam selama berabad-abad dengan dukungan negara-negara Kristen Eropa lainnya. Kemunduran moral di kalangan umat Islam. Yang berikutnya adalah kemunduran moral di kalangan umat Islam. Ini penyebab kemunduran Islam di Spanyol, yang ditandai dengan gaya hidup mewah dan menyimpang dari nilai-nilai keislaman, turut melemahkan semangat perjuangan. Setelah jatuhnya Granada pada tahun 1492, umat Islam di Spanyol mengalami diskriminasi melalui kebijakan inkuisisi yang memaksa mereka untuk meninggalkan agama Islam atau menghadapi pengusiran, penyiksaan, bahkan kematian. Semua faktor ini berkontribusi pada keruntuhan peradaban Islam di Spanyol, meskipun warisannya tetap berpengaruh pada peradaban Eropa. Ya, jadi ada beberapa faktor kemunduran umat Islam di Spanyol. Yang pertama, perpecahan internal, gerakan Reconquista, kemudian kemunduran moral di kalangan umat Islam, dan yang keempat adalah mengalami diskriminasi melalui kebijakan inkuisisi. Oke, kita lanjutkan. Peradaban Islam di benua Eropa. Simak dengan baik-baik cuplikan materi dari buku paket Anda yang saya tampilkan ya. Islam memasuki benua Eropa berdasarkan realitas sejarah melalui 4 periode. Yang salah satunya di sini ya. Yang pertama adalah masa kekhalifahan Islam di Spanyol atau Andalusia selama 8 abad dan pemerintahan umat Islam di beberapa pulau, yaitu Prancis Selatan, Sisilia, dan Italia Selatan. Kekhalifahan Islam di Spanyol berakhir pada tahun 1492 sesudah penguasa Kristen memaksa khalifah terakhir dari dinasti Bani Umayyah II, Abu Abdillah, untuk menyerah. Akhirnya umat Islam Spanyol dihadapkan pada 3 pilihan: masuk Kristen, keluar dari Spanyol, atau dibunuh. Mereka banyak yang meninggalkan Spanyol dan pindah ke benua Afrika. Bahkan ada juga yang ke benua Amerika. Pada abad ke-11, bangsa Norman di Sisilia dan Italia Selatan telah menaklukkan pemerintahan Islam di Mediterania, yaitu wilayah-wilayah Prancis Selatan, Sisilia, dan Italia Selatan. Yang kedua, masa penyebaran tentara Mongol pada abad ke-13. Penguasa Mongol, yakni dinasti Khan, beragama Islam yang kekuasaannya berpusat di Sungai Volga, sebelah utara Laut Kaspia dan Laut Tengah.
Ia meninggalkan penduduk muslim di sekitar sungai Volga hingga Kaukus dan Crimea. Terdiri dari orang-orang Tartar. Mereka menyebar ke berbagai wilayah kekaisaran Rusia dan membangun koloni di berbagai tempat. Mereka menjadi penduduk Finlandia, wilayah Polandia dan Ukraina. Yang ketiga, masa ekspansi kekhalifahan Turki Utsmani sekitar abad ke-14 dan 15 ke wilayah Balkan dan Eropa Tengah. Akibat ekspansi itu sampai sekarang terdapat kaum muslimin keturunan Turki di Yugoslavia, Rumania, Yunani, Bosnia, Herzegovina, dan di Albania. Di Albania umat Islam merupakan penduduk mayoritas. Yang keempat, masa kaum imigran muslim memasuki benua Eropa setelah Perang Dunia Kedua, terutama ke negara-negara industri seperti Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Belgia. Indikator soal yang berikutnya adalah menjelaskan biografi tokoh peradaban Islam di dunia. Salah satu tokoh yang akan kita bahas di sini adalah Ibnu Sina, atau yang dikenal sebagai bapak kedokteran modern. Berkat karyanya yang monumental, Al-Qur'an fi At-Tib, ya, Al-Qanun fi At-Tib, atau The Canon of Medicine. Buku ini adalah ensiklopedia kedokteran yang mencakup diagnosis, pengobatan, dan farmakologi, serta memuat prinsip-prinsip medis yang menjadi rujukan di dunia Islam dan Eropa selama ratusan tahun. Canon diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12 dan digunakan sebagai buku teks utama di universitas-universitas Eropa hingga abad ke-17. Dalam filsafat, Ibnu Sina mengembangkan pandangan-pandangan Aristoteles dan Plato yang ia sinkronkan dengan ajaran Islam. Karyanya Kitab Al-Shifa atau Book of Healing adalah ensiklopedia filsafat dan ilmu pengetahuan yang membahas logika, metafisika, dan etika. Juga dalam bidang geologi, ia adalah salah satu yang pertama kali menjelaskan bagaimana gunung terbentuk melalui proses alami. Terima kasih. Ini untuk materi ke-5 atau bab ke-5. Insya Allah keluar sekitar 5 atau 6 soal ya. Silakan dipersiapkan dengan baik. Sebisa mungkin dihafalkan materi yang telah Bapak sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan Anda mendapatkan kemudahan ketika mengerjakan ASG. Banyak berdoa ya. Dengan doa yang bisa memudahkan Anda ya, salah satunya Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu su'bah in syi'ta sahla. Nanti silakan dicari doanya dan dihafalkan ya. Terima kasih, barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.